Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Bayanaka dengan NIM 72132600119, program studi kewirausahaan. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Digital Payment pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di bidang kuliner di sekitar Universitas Negeri Medan. Baiklah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan digital payment pada pelaku UMKM yang ada di sekitar Unimed, serta untuk mengetahui kendala atau tantangan apa yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan digital payment-nya. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber informasi yang menjadi rujukan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di sekitar Universitas Negeri Medan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau tatap muka yang akan diajukan kepada para pelaku usaha. Sumber data sekunder didapat melalui hasil penelitian, artikel ilmiah, publikasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 3 pelaku usaha yang ada di sekitar Universitas Negeri Medan, yaitu pengusaha jajanan, minuman, dan warung makan. Baiklah, selanjutnya itu hasil penelitian. Saat ini selain menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran, telah banyak pelaku UMKM yang juga mengadopsi atau menggunakan sistem pembayaran digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KRIS merupakan sistem pembayaran yang digunakan para pelaku UMKM yang diteliti. Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat KRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia, yang bertujuan agar proses transaksi ini dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. KRIS memiliki karakteristik unggul. Yang pertama itu universal. KRIS bersifat inklusif untuk seluruh masyarakat dan dapat dipakai untuk transaksi di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu gampang. Dengan KRIS bertransaksi menjadi lebih mudah dan aman hanya dalam genggaman ponsel. Yang ketiga itu untung. KRIS akan menguntungkan pembeli dan penjual karena efisien melalui satu QR Code untuk semua platform pembayaran. Yang keempat itu langsung. Dengan menggunakan KRIS, transaksi langsung terjadi karena prosesnya yang cepat. Dengan KRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik itu bank ataupun non-bank, dapat digunakan oleh seluruh toko, warung, parkir, tiket wisata, merchant berlogo KRIS, meskipun penyedia KRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, ketiga pelaku UMKM menggunakan sistem pembayaran KRIS setelah adanya pandemi COVID-19. Sistem pembayaran ini dinilai berdampak positif terhadap perkembangan usaha para pelaku UMKM. Penggunaan KRIS ini juga mudah dipahami oleh para pelaku UMKM dan juga para karyawannya. Pelaku UMKM berminat dalam penggunaan KRIS ini karena telah membuktikan adanya manfaat yang didapatkan, yang sesuai dengan kriteria efektivitas kegunaannya dalam memfasilitasi transaksi jual beli. Dengan adanya KRIS juga dapat mendukung transaksi pembayaran dengan cepat, mendorong kinerja penjualan, serta sebagai alternatif pembayaran yang relevan untuk pembiasaan terhadap transaksi cashless. Jika dibandingkan dengan uang tunai, proses pembayaran dengan menggunakan digital payment jauh lebih cepat, serta transaksi dengan menggunakan digital payment tidak ada batasan waktu dan lokasi. Dengan menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran, para pelaku UMKM dapat dengan jelas melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan, sehingga membantu usaha menjadi lebih efisien dan terpantau dari sisi keuangan. Hal itu pun membuat usaha mereka menjadi lebih terkontrol. Para pelaku UMKM dapat dengan mudah memeriksa keuangan yang dimilikinya.
Manfaat lain yang dirasakan pelaku UMKM yaitu mengurangi adanya kecurangan atau risiko peredaran uang palsu karena tidak lagi perlu untuk membawa dan menerima uang tunai. Penggunaan kris juga menyebabkan risiko pencurian uang fisik semakin rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber mengenai peningkatan penjualan setelah menggunakan sistem pembayaran digital atau digital payment ini, bahwa dengan menggunakan digital payment, adanya peningkatan penjualan terhadap usaha mereka, namun masih belum signifikan. Penggunaan digital payment sebagai sistem pembayaran, maka konsumen dapat memilih cara pembayaran yang membuat mereka aman, nyaman, dan menguntungkan dalam melakukan transaksi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat membuat mereka melakukan transaksi secara berulang. Namun, dalam penerapan digital payment, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan atau kendala. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, para pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi saat melakukan transaksi dengan kris, yaitu kegagalan dalam transaksi dikarenakan jaringan. Digital payment membutuhkan internet untuk melakukan transaksi. Jika tidak ada koneksi internet yang memadai, maka tidak dapat menggunakan digital payment. Tak jarang pelanggan gagal melakukan transaksi menggunakan kris sebagai metode pembayaran dikarenakan minimnya koneksi internet. Selain masalah koneksi internet, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, salah satu pelaku UMKM yang menjadi narasumber juga menyatakan pernah terjadinya penipuan pembayaran dengan memberikan bukti pembayaran palsu. Pembayaran dengan kris dapat dilakukan hanya dengan scan dan memasukkan nominal transaksi. Kemudahan yang diberikan sistem pembayaran ini ternyata masih memiliki celah untuk melakukan penipuan pembayaran. Tentunya hal ini membuat pelaku usaha mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari permasalahan itu, pelaku UMKM menjadi lebih berhati-hati ketika seorang pelanggan yang hendak melakukan transaksi menggunakan digital payment. Pelaku UMKM menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Jika pelanggan mengatakan sudah melakukan pembayaran dan menunjukkan bukti transfernya, pelaku UMKM akan melakukan cek ulang terlebih dahulu melalui akun pembayaran yang digunakan untuk memastikan apakah pembayaran sudah berhasil dilakukan atau tidak. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Kris merupakan alternatif pembayaran non-tunai yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Penggunaan pembayaran digital semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penggunaan kris memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan transaksi dan kecepatan dalam transaksi, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM. Penerapan kris juga membuat pelaku UMKM dapat dengan jelas melihat riwayat transaksi masuk dan keluarnya. Hal itu membuat usaha mereka menjadi lebih terkontrol, terutama dalam sistem keuangannya. Penggunaan kris juga menyebabkan risiko pencurian uang fisik semakin rendah dan meminimalisir adanya penipuan dengan uang palsu. Dalam penerapan kris, terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha, yaitu tak jarang terjadi kegagalan menggunakan digital payment dalam melakukan pembayaran dikarenakan koneksi internet yang tidak memadai, dan juga masih adanya celah melakukan penipuan pembayaran dengan memberikan bukti pembayarannya yang palsu. Baiklah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam saran. Saran yang dapat saya berikan di dalam penelitian ini yaitu para pelaku UMKM yang menggunakan digital payment sebaiknya memperdalam akses keamanan aplikasinya agar terhindar dari pembobolan akun. Dan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya cukup melakukan wawancara dan observasi saja, tetapi juga harus merekomendasikan metode-metode keamanan yang dapat dilakukan pelaku UMKM agar tidak terjadi kebobolan akun pada digital payment mereka. Selain itu, pelaku UMKM harus selalu mengecek bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh konsumennya, apakah itu benar-benar asli atau tidak. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam manfaat penelitian untuk saya sendiri sebagai mahasiswa prodi kewirausahaan. Untuk manfaat yang pertama itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan digital payment pada pelaku UMKM. Manfaat kedua yang saya dapat yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan digital payment. Yang ketiga itu manfaatnya untuk saya untuk mengetahui keberhasilan dalam pemakaian digital payment bagi pelaku UMKM. Selanjutnya itu kontribusi penelitian saya dalam penulisan jurnalnya.
Kontribusi saya dalam penelitian ini adalah mengumpulkan penelitian yang dapat dijadikan referensi, melakukan dokumentasi kegiatan, ikut serta melakukan observasi, dan melakukan wawancara kepada narasumber, serta menyusun metode penelitian jurnal kelompok. Selain itu, saya juga sedikit membantu di bagian pendahuluan jurnal. Jadi secara keseluruhan, kontribusi saya itu sebesar 55% dari 100%. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.